masih diberi iman, kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di aula yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ahmad Yasir Ridho Lubis FSP selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Yang terhormat Bapak kami hormati dan kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sosialisasi peraturan daerah tentang tenaga kerjaan, khususnya tenaga kerja asing. Kenapa tema ini kita ambil? Karena banyaknya investasi di Kabupaten Mambil Natal yang menggunakan tenaga kerja asing, karena investasinya juga investasi asing. Kita bukan menolak adanya investasi asing di Kabupaten Mambil Natal, apalagi yang menolak tenaga kerja asingnya. Menjadi harapan kita bahwa kehadiran tenaga kerja asing ini memberikan kontribusi terhadap teknologi, peralihan teknologi dari asing ke masyarakat pribumi atau masyarakat lokal, dan juga adalah investasi itu memberikan kontribusi kepada masyarakat, tidak hanya sumber daya manusia tetapi juga sumber daya devisa. Itulah harapan kita. Bagi kita, apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah, ya, pembangunan itu memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan dengan adanya peraturan daerah ini, ya, bahwa terjadi ahli teknologi itu bisa terjadi asing, ya, apalagi tenaga kerja asing. Tetapi harapan kita tenaga lokal ataupun masyarakat pribumi yang ada di Kabupaten Mambil Natal ini mendapatkan tempat juga, ya, terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Mambil Natal. Contoh misalnya SMGP, kan, itu seperti itu. Itu kan teknologinya banyak dari luar, pekerjanya juga banyak dari luar. Ada beberapa orang asing yang masuk di tempat itu. Kenapa itu terjadi? Karena investasi itu investasi asing, sehingga mereka mempercayakan orang-orangnya menjadi pekerja, khususnya yang mempunyai tingkat ketelitian ataupun tingkat kesulitan yang tinggi, sehingga mungkin para pengusaha ini akhirnya saya mengucapkan permohonan maaf, mungkin ada tutur kata atau tingkah yang tidak pada tempatnya. Kepada Allah saya mohon ampunan, kepada kita semua saya mohon kemaafan. Jazakumullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jawab dengan semangat Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik kami peserta sosialisasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2017. Kami yakin ini hari Jumat berkah, jawabannya harus kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan dalam bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 4 tahun 2017 tentang IMTA. Salawat dan salam yang terlepaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Abang Anda Haji Ahmad Yasir Ridho Lubis MSP, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang pada hari ini melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai DPRD Provinsi Sumatera Utara, memberikan edukasi kepada kita tentang peraturan daerah yang sudah disahkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kita berharap kesehatan dan berkah diberikan kepada kita semua dan juga kepada Abang Anda Haji Ahmad Yasir Ridho Lubis. Adik-adik yang terhormati, bapak-bapak, ibu-ibu, di samping kiri saya ada pemateri kita yang akan membimbing kita tentang sosialisasi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 4 tahun 2017. Saya perkenalkan kembali, namanya Abang Anda Anas Suheri Lubis ST. Hari ini Adinda Bapak Anwar Sridhar, terima kasih kesempatan yang diberikan, dan saya muliakan rekan-rekan, adik-adik sekalian peserta sosialisasi perda tentang tenaga kerja. Ketika muncul istilah tenaga kerja asing, yang terbersit di benak kita umumnya adalah bahwa ada perasaan sentimen.
ada perasaan penolakan bahwa seolah-olah bahasa tenaga kerja asing ini adalah bagian dari upaya merebut peluang kita mendapat pekerjaan. Kan seperti itu umumnya yang terbesit di benak masyarakat. Tetapi perlu kita ulas ke belakang bahwa adanya tenaga kerja asing ini tidak terlepas dari munculnya era globalisasi. Era globalisasi itu adalah di mana terkoneksinya seluruh kepentingan dunia ini. Tidak ada lagi sekat-sekat yang membatasi. Ditambah dengan visi ASEAN 2020 tahun investasi. Dia tentu mempertimbangkan target dalam penyelesaian investasi tersebut. Bagaimana dia bisa mengontrol itu? Tentu dia akan membawa orang-orang kepercayaan yang dia yakini kesetiaan dan juga kinerjanya. Maka dari sini muncullah tenaga kerja yang di bawah investor tersebut. Contoh di negara kita atau diperkecil lagi ke daerah kita. Ketika Orka sebagai sebuah perusahaan melakukan investasi di bidang panas bumi, kita pengawasan dan target-target tertentu dalam penyelesaian pekerjaan. Tentu dia membawa orang-orang yang dipercayai yang kualifikasinya sudah mumpuni. Yang kedua, kemudian perlu adanya skill. Dalam beberapa industri, dalam beberapa investasi ada kegiatan yang memerlukan skill tinggi. Dan itu susah didapatkan di tempat lokal. Kan begitu dia. Sehingga faktor-faktor inilah yang menyebabkan adanya tenaga kerja asing. Kemudian yang paling mendasar sebenarnya seperti disampaikan Bapak Ridho tadi, bahwa ketika investor, ini kendala yang sehari-hari, kita nggak usah terlalu formal, kita mengalami juga. Ketika investor menggunakan tenaga kerja lokal, ada sikap mental yang belum siap untuk bekerja secara profesional. Sikap mental ini dilatar belakangi oleh perasaan kerjaan tenaga kerja asing. Jadi tadi Bang Anas membahas tentang ya kalau kita di lokal ini asing di daerah kita itu memang benar. Tapi apakah alangkah baiknya kita bisa mengurangi tenaga kerja asing di daerah kita? Bahkan seperti itu. Jika tenaga kerja asing di tempat kita berkurang, pasti tenaga kerja lokal di tempat kita pasti akan lebih berguna lagi. Tidak hanya menerima apa yang ada aja, dan untuk transfer knowledge itu bermanfaat bagi kita. Di sini bekerja itu profesional, gitu ya. Nah, dalam melestarikan lingkungan, kenapa tidak bisa bersikap profesional? Pertama itu, yang kedua itu pembatasan. Itu mungkin pembatasan tidak kayak gini. Dalam negara tenaga kerja asing itu bisa dibatasi, gitu. Jangan sampai orang asing jadi memimpin di sini. Tidak mengatakan memimpin ya, namun bisa dikatakan mereka semua yang memegang saham di Indonesia. Mungkin ketika mereka memegang saham di Indonesia, itu negara Indonesia kan memiliki pendapatan yang punya planning berapa dia cost yang dia harus keluarkan untuk mencapai target, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai itu. Tentunya dalam kaitan tersebut dia membutuhkan orang-orang yang kapabel, yang punya kemampuan dan punya kinerja yang mampu menopang target tersebut. Seperti kita diulas di awal bahwa persoalan kita sebenarnya itu tadi sikap mental. Sikap mental. Banyak investasi di Indonesia ini pertanyaannya sama. Kenapa kita jadi mudah di tanah sendiri? Jadi kita balik aja ke pertanyaan tadi Sri. Sebenarnya maka posisi kita hari ini yang kurang pengetahuan dan kurang modal ini menyebabkan kita hanya bisa mendapatkan posisi yang sesuai dengan kemampuan kita.
Kalau ada kemudian pandangan begitu banyak orang kita yang pintar, betul. Tapi saya sudah jelaskan, banyak orang pintar kita belum sebanding dengan sumber daya alam kita yang harus dikelola. Itu banyak investasi di Republik ini. SNPP ini hanyalah sebuah pasir di antara ribuan investasi di Indonesia ini. Ada Freeport, ada Chevron, ada ExxonMobil, ada Caltech dan sebagainya. Itu investasi-investasi raksasa yang beroperasi di Indonesia dan mempekerjakan ratusan ribu orang Indonesia. Dan secara tidak kita sadari, perusahaan-perusahaan ini juga yang membawa pemahaman kita tentang teknologi. Harus kita akui. Maka sangat sangat naif kalau kita katakan bahwa tidak ada proses transformasi ilmu. Kita dulu menambang minyak, belum tahu teknologinya. Sekarang sudah banyak usaha lokal yang sudah punya pertambangan. Panas bumi juga awalnya tidak ada di Indonesia, tapi ketika orang-orang kita bekerja di kita anggap negara kita ini satu warung, negara lain warung yang lain. Kalau Anda membeli sesuatu ke warung saya dengan harga 5.000, kemudian warung yang lain memberi 4.000, Anda belanja kemana? Ini bisnis. Artinya apa? Kalau saya masuk, ada 2 buah tempat mancing, kita anggaplah investasi itu analoginya tempat mancing. Satu tempat mancing di sini, satu tempat mancing di sini. Tujuan saya sama-sama mancing ini. Dimanapun saya berada ini tempat mancing. Tapi di situ restribusi masuk saya, ongkos masuknya atau uang tiketnya 2.000, di sini 4.000. Tujuan saya kan mancing. Tentu saya kemari. Kemudian betul dengan tingginya ongkos mancing di sini itu betul tinggi keuntungannya. Tapi kalau tak ada orang yang datang, apakah nilai yang tinggi itu berlaku? Tidak ada. Ini teknologi. Makanya kita ini memerlukan yang namanya tenaga asing. Nah, jadi kan kita ini butuh yang namanya solusi. Bagaimana pemerintah ini mengeluarkan solusi-solusi terhadap kepada kita sendiri. Oke, tadi aku ini membilang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Dami Basral yang telah memimpin doa dari kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, adinda-adinda semua, doa sudah dipimpin Basral di hadapan kita untuk mencapai ridho ilahi. Ayo sama-sama kita tingkatkan kualitas diri, raih prestasi, gapai ridho ilahi. Karena rezeki itu tidak akan lari dari yang sudah ditentukan ilahi. Hari ini kita diskusi tentang ini. Semoga ke depan kita dapat bersua dan bersilaturahmi kembali. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.